Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami mohon berdiri dan kita akan mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars PKK. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua nomor 14/Romawi 11/Romawi 21 tentang pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul masa bakti 2021-2024. Ketua Tim Penggerak PKK menimbang A dan seterusnya, mengingat A dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Nyonya Weni Abami Wea sebagai pelaksana tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul masa bakti tahun 2021. Kedua, mengangkat dengan hormat Nyonya Veronica Kuanimba Yaluwo sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul masa bakti tahun 2021-2024. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 1 November 2021. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Ketua Nyonya Yulce W. NMB, Sarjana Hukum. Selesai. Persiapan pelantikan Nyonya Veronica Kuanimba Yaluwo disilakan mengambil tempat. Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul, Bapak Bupati, disilakan untuk mengambil tempat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, disilakan mengambil tempat. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul masa bakti tahun 2021-2024 oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 5 November tahun 2021, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua dengan resmi melantik Nyonya Veronica Kuanimba Yaluwo sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Saya percaya bahwa Ketua Tim Penggerak PKK akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati, memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan
dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua. Diikuti oleh Ketua Tim Penggerak PKK Bovendigul yang baru dilantik. Penandatanganan naskah pengukuhan oleh Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul. Pelantikan selesai, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua disilakan kembali ke tempat. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, yang saya hormati pimpinan OPD, perangkat kerja Satuan Kerja Provinsi Papua, yang saya hormati pimpinan OPD Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan beberapa hal pada siang hari ini. Atas acara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul di masa bakti 2021-2024 dalam keadaan yang sehat. Hadirin yang saya hormati. Pembangunan nasional adalah merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Salah satu tujuan pembangunan adalah masyarakat mampu dan mandiri dalam membangun diri lingkungan, menempatkan anggota keluarga sebagai subjek pelaku utama dalam proses pembangunan menuju kemandirian. Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah memiliki penting dalam mendukung berbagai program pembangunan, terutama pembangunan keluarga. Keberadaan PKK dapat dilihat sebagai organisasi yang dinamis dan banyak memberikan kontribusi bagi sebagian masyarakat. PKK dalam mendukung pembangunan bangsa telah mendapat pengakuan dan penghargaan. Hal ini mengandung makna bahwa eksistensi gerakan PKK telah diakui secara luas sebagai gerakan dari dan oleh masyarakat, merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Hadirin dan para yang saya hormati, sebagai mitra kerja pemerintah Kabupaten Bovendigul, hari ini dilaksanakan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul dan akan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua yang telah melantik PKK Kabupaten Bovendigul pada siang hari ini. Sebagai Ketua Pembina Tim Penggerak Kabupaten Bovendigul, kami akan mendukung program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul, yakni pembangunan keluarga yang berkualitas melalui pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga kita dapat melakukan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul guna mewujudkan keluarga yang maju, mandiri, sejahtera, hidup selaras, terasi, dan seimbang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong dan memberkati kita semua. Jayapura 5 November 2021. Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo Esos. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang saya hormati. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, Dia menciptakan kami manusia, rupa dan gambar yang mulia, menempatkan kami di atas tanah ini, memberikan kepada kami tupoksi masing-masing untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu hari ini momen yang sejarah, Tuhan memberikan kepada kami untuk kami melantik Ibu Ketua PKK Bovendigul, Nyonya Veronica Waniba Yaluo
pada hari yang berbahagia ini tak lupa pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Nyonya Weni Abami Wea selaku pelaksana tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul yang telah mengemban tugas dalam memajukan gerakan PKK serta mempersiapkan ketua definitif PKK selama 1 tahun lebih. Terima kasih banyak untuk tanggung jawab yang sudah dilakukan. Tuhan akan memberkati menjaga sepanjang jalan hidup pelayanan Ibu dan Bapak. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya banggakan. Kehadiran PKK di tengah-tengah masyarakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga, yaitu keluarga yang mampu menciptakan keselarasan dan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang mempunyai arti besar dalam proses membangun manusia, maka PKK mempunyai tugas menerjemahkan kebutuhan dasar keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta dijabarkan dalam 4 pokja dari 10 program pokok yang prioritas, dan selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait. Terima kasih banyak untuk Pak Bupati sudah tadi dalam pidatonya atau sambutan menyampaikan bahwa akan mendukung program PKK. Terima kasih banyak, Tuhan akan memberkati dalam pelayanannya. Karena kami semua tahu bahwa PKK adalah bukan berbadan hukum, tetapi kami adalah mitra kerja. Oleh sebab itu program yang kami buat, kami harus pintar-pintar komunikasi dengan instansi-instansi terkait supaya kami tidak vakum, tetapi kami jalan pelayanan membantu pemerintahan baik di provinsi maupun kabupaten sampai dengan ke desa. Dan kami semua percaya dan yakin dan juga kami tahu bahwa geografis di tanah Papua ini luar biasa. Mungkin daerah yang bisa menjangkau dengan gampang, mungkin kota dengan kabupaten. Kota Jayapura dengan kabupaten yang bisa jangkau dengan mobil segampang untuk kita bisa pelayanan jalan. Tetapi di antaranya 27 atau 6 kabupaten itu medannya semua sama. Semua sama dan itu tidak bisa kita jangkau, apalagi pakai pesawat ke daerah-daerah terpencil memang sangat susah dan rumit untuk kita bisa menjalankan itu. Tetapi saya ingat kembali lagi bahwa tadi hamba Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Ini baru pertama kali kami bisa mendapat kekuatan menitipkan satu ayat kepada kami ibu-ibu untuk mendasari bahwa kami melayani dalam pelayanan itu. Nah, itu tadi seperti Pak bilang bahwa siapakah kami ini? Memang benar, kami siapa sih? Sehingga Tuhan pakai kami untuk kami menjadi ibu-ibu kepala daerah. Tidak gampang. Tuhan tidak lihat apa ada di luar. Manusia boleh lihat di luar, tapi Tuhan tidak memperhitungkan di luar, tapi Tuhan lihat apa yang ada di dalam hati. Itu akan menjadi dasar. Saya ingin menyampaikan bahwa memang tidak gampang, dan kami juga tidak bisa 5 tahun tidak bisa merubah, dan kami tidak bisa buat sesuatu lebih dari itu juga tidak bisa. Tetapi dengan tantangan-rintangan seperti itu, hambatan seperti itu, kita tidak boleh mengalah, tapi sedikit saja kita buat menentu di hati rakyat, itu Tuhan menghitung. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Memang luar biasa, orang banyak akan kritik, itu sudah hal biasa. Tapi Tuhan yang melihat hati kita, apapun yang kami lakukan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita PKK adalah untuk rakyat dan keluarga kecil, berarti kami langsung di lapangan. Berarti kita langsung menyatu dengan masyarakat. Jadi kita harus bawa hati. Kami harus bawa hati supaya apapun yang kita lakukan diterima oleh Tuhan. Jangan berpikir saya bikin ini, siapa bikin saya apa, itu urusan ini kita dibawa. Jadi dengan hati kita melayani masyarakat kecil. Selain itu, di pundak Ketua PKK juga terdapat 10 program pokok, di dalamnya ada 4 pokja. Itu ada pendidikan, kesehatan, banyak hal yang ada di dalam. Tetapi ada dari pusat ada
program khusus dari nasional, yaitu PAUD, Bunda Baca, Perikanan, Dekranasta, dan PAI yang perlu dilaksanakan sesuaikan dengan kebutuhan. Kami prioritaskan posyandu terintegrasi dengan PAUD. Karena kami yakin dan percaya bahwa kalau kami berbicara tentang PAUD harus mulai dari dasar, dari ibu sedang mengandung, pembinaan sampai dengan lahir, itu akan membentuk batak dasar yang kuat sehingga anak-anak kita ke depan akan lebih kuat, baik sehat jasmani maupun rohani, terutama pembentukan watak. Itu bukan bicara sejak anak usia dini, tidak, tapi sebelum anak itu ada di dalam kandungan ibu. Oleh sebab itu kami ini kan sinkronkan dengan PAUD terintegrasi dengan posyandu. Hadirin yang berbahagia, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Ketua yang terhormat, tadi ada beberapa, selain Bunda PAUD, ada beberapa yang saya sudah baca, tapi itu kami sesuaikan dengan kondisi situasi yang ada. Jadi beban ini bukan jadi beban, tapi kita sesuaikan dengan kondisi daerah, yang mana yang kami bisa jalan sesuai dengan budaya dan situasi yang ada. Daripada tidak sama sekali harus jalan sesuai dengan yang kita bisa buat, yang gampang seperti apa kita jalan. Hadirin yang berbahagia, pemberdayaan keluarga akan terwujud apabila ada upaya kerja keras dan semua pihak saling mendukung serta sinergi membangun masyarakat melalui keluarga-keluarga. Oleh karena itu, PKK Provinsi Papua melalui Rakerda tahun lalu telah rekomendasikan kepada 29 kabupaten kota agar menghidupkan Dasawisma dan membuat kampung percontohan. Lalu kampung percontohan ini sangat penting karena akan menghasilkan kemandirian keluarga yang nyata untuk mencari model pembangunan keluarga di kampung-kampung. Hal-hal tersebut di atas menjadi tugas pengurus PKK Kabupaten untuk terus memotivasi pembina dan membina pengurus PKK tingkat distrik dan kampung sampai dengan daerah di Dasawisma. Rangkul untuk melayani, lihat siapa yang bisa membantu untuk melayani. Jadi berarti kalau ada perubahan yang terjadi di badan pengurus, berarti tidak semua harus ganti, tapi yang lama masih bisa harus bantu. Kalau mereka bisa bantu, yang ibu rasa tidak cocok, itu semua kembali ke ibu. Jadi setelah berangkat dan selesai dari sini, kami akan ikut satu kegiatan lagi, itu Pokja PAUD akan mengadakan selama beberapa hari. Kami akan dibina oleh pusat, yaitu Bunda PAUD. Dan kita menyadari bahwa ibu-ibu ketua dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten, kami tidak punya latar belakang pendidikan. Kalau ada ibu yang mungkin dia guru baru jadi ibu ketua PKK, itu lebih baik dia bisa akan membantu untuk pendidikan ini. Tetapi sekarang ini sudah ada ketua Pokja, yaitu Pak Pendidikan yang membantu kami sehingga bisa berjalan dengan baik. Maksud saya di sini nanti sebelum kita ikut kegiatan, ibu juga akan dilantik karena ibu baru. Mungkin ada beberapa teman yang tidak dilantik, yang lain kami sudah lantik. Jadi kalau dilantik berarti pulang nanti pikir itu lagi untuk melantik ketua Pokja supaya bisa membantu ibu dalam pelayanan PAUD terintegrasi posyandu di sana. Oke, kalau secara teknis mungkin kalau ibu pada saat melantik badan pengurus di sana mengundang provinsi ke sana boleh, tidak juga boleh, itu semua kembali ke Bapak Bupati sebagai pembina dan Ibu Ketua PKK di Kabupaten Digul. Oleh karena itu saya berharap Ketua Tim Penggerak PKK yang baru dilantik hari ini dapat memajukan gerakan PKK serta visi dan misi yang tertuang dalam 10 program pokok dan dengan memperhatikan situasi dan kabupaten masyarakat di Kabupaten Digul. Saya sudah tadi sampaikan sedikit itu. Pada intinya bahwa
Bapak Bupati sudah tanggapi bahwa kami PKK tidak berjalan sendiri. Pak Bupati sebagai Ketua Pembina membackup Ibu Ketua PKK. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bupati sudah katakan untuk akan memfasilitasi PKK di Kabupaten Probolinggo. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhirnya saya ucapkan, mari kita terus bergandeng tangan membangun Papua bersama pemerintah daerah agar kita bisa mewujudkan Papua bangkit, mandiri, sejahtera yang berkeadilan. Dan sekian, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita sekalian dalam pelayanan bersama. Harapan adalah harus kegiatan jalan. Makanya ini situasi yang sedikit sibuk dengan persiapan perpanas kegiatan ini, tapi kami meluangkan waktu untuk melantik. Harapan kita bahwa PKK harus jalan, dan juga kalau kami tidak lantik, administrasi akan jadi hambatan untuk mereka bisa jalan kegiatan. Oleh sebab itu, situasi apapun kami ambil peluang sedikit untuk kami bisa lantik supaya kegiatan itu bisa jalan sesuai dengan program yang ada. Dia harus melantik anggota-anggota juga untuk persiapan 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati.